Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Main Kecibogo Misteri. Untuk kisah kali ini saya akan melanjutkan kisah akibat berhubungan intim di tempat yang angker bagian terakhir. Tapi sebelum menyimak, saya ucapin terima kasih kepada yang sudah mengklik video ini dan menontonnya hingga akhir. Mari kita simak kisahnya. Ketika sadar, aku sudah berada di sebuah kamar berbilik bambu. Di manakah aku? Pikirku menerawang heran sambil mengingat-ingat apa yang telah terjadi pada diriku. Ketika aku mencoba bangkit dari terbaring, tiba-tiba aku merasakan lagi sesuatu membebani perutku. Refleks tanganku ini meraba-raba perutku. Dan betapa terkejutnya aku manakala tahu bahwa perutku masih menggelembung besar. Aku pun kembali menjerit-jerit saking takut dan terkejutnya. Aneh, heran, bingung, kesal, dan takut mendadak bersatu padu dalam dadaku. Tak lama kemudian, ayah dan ibuku masuk ke kamar, disusul seorang laki-laki tua berpakaian gamis putih. Dan di belakang laki-laki tua itu muncul sosok yang amat kukenal, Rangga. Agaknya orang tuaku telah menghubungi Rangga dan menceritakan kejadian aneh yang telah menimpa diriku. Wajah kekasihku itu tampak pucat dan gelisah. Syukurlah kamu sekarang sudah sadarin. Kamu pingsan cukup lama, hampir 24 jam lebih, ucap ibuku sambil menghampiri dan duduk di bibir tempat tidur. Kami merasa heran dan panik melihat perutmu yang tiba-tiba membesar seperti itu. Kami lalu memanggil dokter untuk memeriksa perutmu itu. Dokter mengatakan bahwa perutmu sehat-sehat saja, tak ada kelainan atau pembekakan di dalamnya. Tapi yang membuat kami terkejut heran, dokter itu lalu mengatakan bahwa kamu tengah hamil besar. Jelas ayahku dengan dahi berkerut dan berkali-kali menggelengkan kepala seperti tak habis pikir. Apa? Aku tengah hamil? Ah, tidak mungkin. Orang hamil itu harus melalui proses 1 atau 2 bulan dan seterusnya. Mana ada orang hamil mendadak besar seperti ini? Tak sadar, aku tersungut-sungut saking heran dan tak percaya mendengar penjelasan ayahku itu. Tenanglah Rini, itulah sebabnya kami membawamu ke Tasikmalaya ini untuk konsultasi dan sekaligus minta pendapat dari Ajengan Sukma. Kami khawatir kamu kena teluh atau diganggu makhluk halus atau roh jahat. Jelas ibuku seraya menoleh pada laki-laki tua yang berpakaian gamis yang berdiri di samping ayahku. Neng Rini memang tengah hamil besar. Tapi kehamilan Neng Rini ini tak wajar karena pengaruh jahat genderuwo. Makhluk halus jenis ini memang pada kesempatan tertentu bisa berbuat jahat, terlebih pada orang yang bicara sombong dan berani melakukan perbuatan tak senonoh di tempat angker di mana makhluk itu berada. Jelas Ajengan Sukma sambil menoleh ke arah Rangga. Apa anak Rangga ini kekasihnya Neng Rini? Iya, saya kekasihnya Rini. Bahkan bulan depan saya akan tunangan. Memangnya kenapa Ajengan? Jawab Rangga terkejut menerima pertanyaan yang tiba-tiba dari Ajengan Sukma itu. Ajengan Sukma menarik napas panjang, mengulum senyum, lalu, maaf, menurut peneropongan bata batin saya, Nak Rangga dan Neng Rini ini pernah melakukan hubungan intim di tempat angker. Kalian tahu, sewaktu kalian melakukan hubungan itulah makhluk halus itu datang dan menyusup ke dalam jiwa Nak Rangga dan ikut merasakan kenikmatan hubungan yang dirasakan Nak Rangga. Sekali lagi maaf kalau terawangan batin saya ini salah. Kontan, ayah dan ibuku saling tatap mendengarnya. Ada ketidaksukaan di wajah mereka mendengar bahwa aku dan Rangga telah berbuat sejauh itu. Sementara aku dan Rangga tertunduk mendengarnya.
Penjelasan Ajengan Sukma itu bukan hanya membuat kami malu dan makin membuatku ketakutan, tetapi juga telah menghantam ingatanku pada kejadian-kejadian aneh sewaktu aku dan Rangga hendak pergi ke restoran saung Panisan itu. Bukankah ketika itu mobil kami berhenti di bawah pohon beringin besar yang terkesan angker? Ketika itu juga aku sempat melihat sesosok makhluk aneh mirip kera raksasa dan merasakan keganjilan pada diri Rangga saat berhubungan seks denganku. Diam-diam, aku membenarkan penjelasan Ajengan Sukma yang panjang lebar itu. Lalu, apa yang harus kami lakukan, Ajengan? Apapun syaratnya, saya akan siap. Yang penting perut kekasih saya ini bisa kempis seperti sedia kala, ucap Rangga seolah tak sabar. Wajah tampannya bersemu merah karena menahan malu. Ajengan Sukma tidak menjawab. Laki-laki berusia 62 tahun itu lalu mengambil suatu bungkusan dari atas lemari di pojok kamar. Taburkan sebuk penyinglar ini di tempat kalian berhubungan intim waktu itu. Tapi sebelumnya, kalian harus melakoni beberapa syarat. Pertama, kalian harus bertobat dengan melakukan sholat sunnah taubatan nasuha, lalu berpuasa selama 3 hari berturut-turut. Dan setiap malamnya, kalian harus mewiridkan sholawat sebanyak 333 kali. Insya Allah, perut Tengrini akan mengempis seperti semula. Jelas Ajengan Sukma panjang lebar. Begitulah, usai melaksanakan syarat yang disebutkan itu, aku dan Rangga lalu pergi ke tempat di mana pohon beringin besar itu berada. Tempat kami melakukan hubungan badan di dalam mobil yang terparkir di bawahnya waktu itu. Sambil membaca sholawat, kami lalu menaburkan apa yang disebut Ajengan Sukma sebagai serbuk penyinglar yang miripnya mirip tepung putih itu di tanah sekeliling pohon beringin. Setelah serbuk gaib itu kami taburkan, suatu keajaiban pun berlangsung. Bersamaan dengan selesainya kami melaburkan serbuk itu, tiba-tiba dari ranting-ranting bagian atas pohon beringin mengepul asap hitam yang kemudian membentuk suatu gulungan besar. Sesaat gulungan asap hitam itu bergerak-gerak ke sana kemari, namun kemudian memumbung ke angkasa dan akhirnya menghilang di telan mega. Aneh, bersamaan dengan menghilangnya gulungan asap hitam itu, tiba-tiba perutku yang masih menggelembung besar itu mengempis seperti sedia kala. Alhamdulillah, ucapku dan Rangga sambil berpelukan dalam suasana haru dan bahagia. Tak ada kata-kata yang bisa menggambarkan kebahagiaan kami saat itu, selain memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari itu juga aku dan Rangga sepakat untuk menemui orang tuaku dan meminta maaf pada mereka, sekaligus memohon restu mereka karena kami akan menikah bulan depan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.